Aku lagi ngintel sejumlah barang bagus nih, sendirian nggak bisa aku tanganin. Jadi aku pikir, daripada kita cari duit bareng-bareng, mau nggak? Beneran nih? Kok baik banget sih lo? Gimana, mau nggak? Iya dong, pasti maulah. Mau. Iya pasti mau. Sini. Oke. Memang kampung kita paling cantik. Pasti dong, lo kan lama nggak pulang. Kangen kampung halamannya? Bang, aku ikut lo deh. Anak muda desa, pada keluar cari kerja. Tinggal tunggu lo bilang aja. Tapi ada satu hal. Jangan sampai Om tahu. Tunang aja, ayah sendiri juga nggak aku kasih tahu. Daguang, lo bisa dapetin berapa traktor? 3. Kurang. Aku butuh minimal 4 traktor, sama 4 gerobak data. Banyak banget. Bang, ini lo mau ngapain sih? Nanya-nanya nanti juga tahu sendiri. Diterima. Yes. Akhirnya disetujui. Makasih ya manajer Wang. Xiao Chen, disetujui sih iya. Tapi ada perubahan nih, ada yang nawar lebih tinggi. Mau langsung angkut barangnya, gimana dong? Masa nggak aku jual kan? Manajer Wang, begini. Aku sekarang ke tempat lo. Soal harga kita bisa nego kan? Tolong tahan barangnya buat aku, please. Nanti ketemu kita bahas detailnya, oke? Oke, akan aku usahakan. Baik, tolong ya. Makasih banyak. Manajer, gimana kondisinya? Xiao Chen, lo telat sedikit. Barangnya baru aja diambil orang. Siapa yang ngambil? Lo nggak tahu, ada beberapa cewek maksa banget. Yang paling depan itu dari kabupaten kita. Si Kaos Kaki Wang yang terkenal. Aku. Daguang. Putar balik. Putar mobilnya. Siap. Dia kan jualan kaos kaki. Ngapain dia mau sisakan kapas aku? Bu, ini buat apa? Itu kan sampah pabrik. Xiao Chen, aku nasehatin lo. Jangan sampai kejebak sendiri. Kita sudah sepakat sebelumnya. Cepat, kejar. Daguang Hijau, bukannya bawa barang. Barangnya dirampas orang. Hijau, ke arah sana. Berhenti. Taruh barangnya. Berhenti. Berhenti, kita sudah antre, kalian malah merampas. Apa tidak ada aturan? Rebut, naik. Apa yang kalian lakukan? Taruh barangnya. Apa yang kalian lakukan? Barani Baraninya merampas barang kita. Kak Feng. Kenapa kalian merampas baju banyak kain Yusang? Aku juga tidak tahu, ikut Yuju saja. Kupikir merampas sesuatu yang bagus. Ternyata hanya tumpukan kain usang. Apa yang dilakukan kedua orang ini?
Jalan di sana sudah banjir. Tidak ada jalan lagi, sudah tidak bisa lewat. Kita itu. Ini ada tulisan juga. Kemana barang kita? Ini. Ini. Aku bilang, aku merinding. Pernahkah kamu kesini sebelumnya? Kenapa kamu? Kita sudah lama tidak ketemu. Kenapa kamu tidak bicara sama sekali denganku? Masih marah padaku? Aku bilang, kamu tidak baik, picik. Harus bisa move on, jadi orang harus lapang dada. Kamu dengar tidak? Kenapa kamu mengelapnya? Kamu gila apa? Aku tanya kenapa kamu? Datang menguping, tidak takut telingamu busuk? Aku menguping? Tidak. Cepat bantu selesaikan barang-barang ini. Traktornya? Dibawa kemana? Aku baru ke kota setengah hari. Traktornya rusak atau dicuri orang? Bukan, aku lihat Daguang dan teman-temannya mengendarai traktor keluar desa. Kupikir untuk keperluan komuna, jadi aku tidak menghalangi. Aku bilang, Ju, jangan salahkan anakku. Mungkin mereka pergi mengangkut pupuk untuk tim. Cepat cari. Ini. Anak yang kamu besarkan. Lihat nanti bagaimana aku menghadapinya setelah pulang dari kelas belajar di kabupaten. Jin Shue, lihat ini. Dalam waktu dekat, kita akan menjadi keluarga. Keluarga tidak perlu bicara dua bahasa. Siapa bilang kita keluarga? Kenapa tidak? Bukankah Kiao Gu dan Daguang? Cepat cari untukku. Ceritakan padaku. Untuk apa kamu mengambil barang itu? Urusanmu apa? Aku hanya ingin membantumu. Kamu membeli dalam jumlah besar 2 truk. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengendalikannya dan barangmu macet? Aku ingin membantumu mengontrol, aku ingin membantumu mengarahkan. Kalau begitu, kamu ceritakan dulu. Untuk apa kamu mengambilnya? Urusanmu apa? Itu rahasiaku. Kalau begitu, jangan saling campur tangan. Kamu yang tanya duluan. Lagi pula aku juga tidak penasaran. Tidak cerita ya sudah. Lagi pula barang itu milikku. Aku lihat setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu jadi berani ya. Bagaimanapun aku kakakmu. Aku tidak punya kakak. Hanya ada barang. Baiklah, sudah seperti ini saja. Seperti waktu kecil dulu. Kita tulis apa yang kita pikirkan di atasnya. Bersama-sama kita buka. Berani tidak?
Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Begini. Aku akan hitung biayanya untukmu. Membuat satu sapu, setelah dikurangi biaya dan tenaga kerja. Sebenarnya, keuntungannya hanya sekitar 10 sen. Tentu saja harus meningkatkan jumlahnya. Lihat, hanya beberapa orang seperti kalian, bagaimana bisa meningkatkan jumlahnya? Kapan baru bisa meningkat? Kalau diberikan kepada kami pasti berbeda. Seluruh desa Chen. Kami semua melakukan ini, jumlahnya akan cepat meningkat. Dan aku sudah bicara dengan direktur uang sebelumnya. Bagaimana? Kita lakukan bersama, ya? Semua untukmu. Baik, Kami makan angin barat laut. kamu jago jualan, jual yang lain saja. Begini. Apakah setelah kamu mengambil 2 rebahan ini, kamu juga tidak punya uang lagi? Kita kerjasama, ya? Kalian bisa jualan, jadi manfaatkan keahlian itu. Kami bikin kalian jual 2 truk barang. Aku ambil setengah barang, aku bayar ini, jadi kalau ada untung. Kita bagi 6-4, 2 keluarga. Kamu tanggung setengah biaya, benar. Kamu bikin, aku jual, bisa. Bagi 5-5. Bagi 5-5 nggak bisa, pasti nggak bisa. Nggak ada negosiasi. Mereka juga nggak kayak kenal dekat. Ini nggak bisa. Ini kualitas apa sih? Kalian semua lihat. Ini gimana mau dijual? Kualitas jelek, tenaga juga kurang, cepetan cari orang lagi. Bukan gitu, yang beneran bisa bikin sapu itu. Semua orang tua di desa. Om Jinsui itu terlalu ketat. Kami nggak berani bawa keluar. Kita juga nggak bisa bikin barang kayak gini, ya? Kak, aku juga ikut. Tutup pintunya. Kak, aku juga bikin. Dia kok datang? Nggak apa-apa, Kak. Tante Kiao sekarang nggak satu hati sama bapaknya. Dia orangku. Siapa orangmu? Kak, bapakku Daguang, buka pintunya. Kamu ini brengsek. Buka pintunya, brengsek. Kamu ngapain sih? Aku bilang, anak muda di desa ini pada lari kemana sih? Sekarang bagus, sekalian semua. Om Juzi. Ngapain semua di sini? Bulu ayam. Satu sapu ini bisa untung berapa? Bapak, jangan ganggu di sini, nggak ada urusanmu, pergi sana. Nggak. Bulu ayam, aku tanya, untung berapa? Cuma bisa untung 1 sen lebih. Tapi harus bagi 5-5 sama orang. Kenapa harus bagi 5-5 sama orang? Kita cuma bikin, mereka yang jual. Kalau kita jual sendiri, kan bisa untung semua. Kenapa kamu nggak ngerti sih? Masih muda, nggak ada otak bisnis sama sekali. Kita jual sendiri aja, kan bisa. Aku bantu. Om Juzi sudah bikin berapa? 10-15 lah, tetap yang tua lebih jago. Tante Kiao, berani juga kamu masih ngejar di rumah? Bu, jangan ikut campur. Kalau ayah tahu, pasti bakal ribut besar. Bukankah ayah pergi ke kelas belajar di kabupaten? Bu, jangan khawatir dan jangan ganggu, ya? Kak, tenang saja. Asalkan kita bisa dapat uang. Kakak Jinsui pasti nggak marah. Siapa sih yang benci sama uang? Ini bukan cuma kita yang ngejar satu-satu. Ini semua uang, ya. Daguang, ambil tongkatnya, benar kan? Ya, benar. Daguang, betul banget. Xianghe. Tahu dulu, ini nggak bakal terpikir. Mudah sih. Cepetan ngejar, cepetan, warga. Cepetan. Siapa yang punya aura sebesar kalian? Aku ngomong sama kamu, jangan pergi, rendah hati dikit. Kenapa? Bisnisnya lancar? Sambil nonton Huo Yuan Jia, sambil cari uang. Kamu jadi sombong,
Ekornya naik, mau kabur ya? Pengumuman sudah keluar. Pasar Yiwu bakal diperluas. Orang dari kabupaten lain, semua bakal datang berbisnis ke sini. Itu sapu nggak bakal susah dijual, kan? Makan itu. Tembok besar nggak bakal runtuh. Sungai Kuning mengalir ribuan mil. Anak kecil, matamu juga tajam ya. Beberapa tahun gak ketemu, udah banyak pengalamannya. Aku dengar orang-orang panggil kamu Raja Kaos. Kalau kamu jual obat kutu air, apakah kamu bakal jadi Raja Kutu Air? Kamu aja yang Raja Kutu Air. Mereka asal kasih julukan. Banyak yang jual kaos. Pasti kamu yang punya keahlian. Aku punya keahlian apa? Aku orang paling bodoh di dunia ini. Kalau kamu bodoh, gak ada orang yang pintar di dunia ini. Kamu nggak pintar ya? Cerita dong, gimana kamu mau bagi uang sama mereka? Bagi apa? Aku gak ambil sama sekali. Semuanya buat mereka. Lah, kamu sama aku, bagi 6455. Buat apa? Kamu bohong sama aku ya? Gak bohong. Aku sumpah sama Mao Zedong, ngomong jujur sama kamu. Lah, ngapain kamu sibuk beberapa hari ini? Dulu aku pikir aku tidak punya rumah. Sendirian mengembara dengan pedang, rasanya cukup heroik. Tapi kemudian, dimanapun aku pergi, aku selalu merindukan tempat ini. Rindu sampai sakit hati. Baru aku sadar bahwa Chen Jianghe sebenarnya punya rumah. Rumah Chen Jianghe ternyata ada di desa Chen. Desa kami cukup miskin. Jadi kadang dalam mimpi aku membayangkan. Melihat warga desa menghitung uang yang aku hasilkan, rasanya senang. Selain memikirkan desa Chen, tahun-tahun ini kamu tidak memikirkan hal lain? Ada, aku cukup merindukan seseorang. Orang ini sudah aku kenal beberapa tahun. Aku cukup merindukannya. Aku ingin menganggapnya sebagai kakak. Namanya Qiu Yingjie. Sekarang sifatnya semakin besar, kamu bisa bicara baik-baik. Kenapa dulu kamu lari? Aku? Kenapa tiba-tiba kamu tanya ini? Penipu besar. Kamu yang penipu, dulu kamu menipuku. Sampai sekarang aku tidak bisa melupakannya, aku bilang padamu. Mau kemana? Zhang He, Semua sudah datang, baiklah kawan-kawan. Kabupaten mengumpulkan para pejabat tingkat dasar untuk mengadakan kelas belajar tertutup di sini. Ini adalah keputusan besar.
Tentang apa yang dipelajari dan bagaimana, aku tidak punya hak bicara. Tapi aku sudah mengundang seorang guru yang baik untuk kalian. Mulai hari ini selama 3 hari. Semua tindakan kalian harus mengikuti perintahnya. Mengerti? Mengerti. Baik. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk menyambutnya, oke? Ayo, ayo. Selamat datang, kamu sudah bekerja keras. Ada APA? Kenapa baru saja aku umumkan aturan? Ada yang tidak suka? Baiklah, dengarkan baik-baik. Baik, serahkan padamu. Baik. Sebenarnya 2 hari ini, aku diutus oleh Sekretaris Xie untuk memberikan kuliah kepada kalian, sungguh merasa tidak layak. Lebih tepatnya berdiskusi bersama kalian. Hari ini, aku akan membahas tentang membebaskan pikiran. Membebaskan pikiran, fokusnya adalah pada membebaskan. Menurutku, jika Yu ingin berkembang, harus ada terobosan dalam pemikiran. Sekarang seluruh negeri sedang berkembang. Kita di Yu juga tidak boleh ketinggalan. Ayo, ayo, maju. Daguang, taruh itu dengan baik. Ini adalah perang. Silakan tanya apa saja, jangan panggil saya Pak Qiu. Kamu beberapa hari ini. Apa yang kamu ajarkan itu artinya Beijing? Jujur saja, saya punya teman di koran Beijing. Begini saja, selama 2 hari ini, asalkan dari Beijing. Begitu People's Daily terbit, saya akan langsung bawa ke sini, oke? Baik. Mari lihat, ini dijual berapa? Lihat, kita ikatnya cukup kuat. Ya, pasar ekonomi Wu hidup kan? Ayo. Ayo, Daguang, taruh itu dengan baik. Ini tidak bisa ditaruh begitu, ratakan, kerja nanti semakin mudah. Semoga kita semua bisa lebih banyak berkomunikasi nanti. Semuanya, ayo, ayo. Hari ini, saya ingin memperlihatkan sebuah laporan. Administrasi Perindustrian dan Perdagangan Nasional mengadakan pertemuan di Wuhan. Pertemuan Pasar Barang Kecil Nasional. Koran ini, kita tidak akan membacanya sekarang. Kita bisa membacanya nanti di rumah. Hari ini adalah pelajaran terakhir kita. Saya pikir kita bisa mengganti cara mengajarnya. Jangan duduk di sini, kita keluar. Pergi ke kelas yang lebih besar, oke? Baik-baik. Ayo, ayo. Sekarang juga ayo, ayo. Baik, ayo, ayo. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Jadi hari ini, saya ajak kalian berkeliling pasar. Lihat situasi pasarnya. Kamu lihat kan, ini adalah hasil setelah membebaskan produktivitas. Beberapa kain sisa dari pabrik negara, bisa diubah menjadi barang berharga. Menjadi sapu yang murah dan bagus, bagus kan? Jadi kita rakyat biasa sangat hebat. Hanya rakyat biasa yang punya semangat seperti ini. Hanya rakyat biasa yang punya kreativitas seperti ini. Jadi keliling-keliling masih ada manfaatnya. Mari kita lanjut ke sana. Ini benar-benar menghubungkan teori dengan praktik. 1 yuan, 1 yuan, 1 yuan 1 sapu untuk Anda. Sapu dijual langsung dari pabrik. Sudah dijual? Berapa banyak? Sudah habis, yang belakangan malah menaikkan harga. Benarkah? Kamu tidak hitung? Tidak takut saya bohong? Berani? Susah bilang, saya hanya kenal uang. Kakak, Adik saya ambil uang. Ayo warga datang ambil uangnya.
Aku pulang buat bagi-bagi uangnya. Oke, Baiklah. Makan, Bu. Benar-benar berubah, negara memang mendorong. Kita rakyat kecil bisa cari uang. Lihat ayahmu setelah 3 hari ikut kelas. Kayak orang lain, ayah sekarang menyesal ya. Kalau dulu ayah bertahan, pasti kita lebih sukses dari jalan apa itu di Wuhan. Jalan Hansheng. Jalan Hanseng pasti lebih besar dari Jalan Hanseng. Yiwu memang punya orang pintar seperti ini. Lihat pel ini enak dipakai. Kalian ketawa apa? Menurutku pel itu nggak istimewa. Di desa kita, siapapun bisa bikin. Kalau desa kita punya orang seperti itu, aku akan kasih posisi kepala desa padanya. Kepala desa, aku nggak tertarik. Aku bilangnya, Bu, udah nggak usah ngomong. Kalian kenapa? Ada rahasia apa yang disembunyikan? Makan sayur selagi masih panas. Jangan buru-buru, masih banyak kok. Asal ikut kerja, semua dapat bagian. Aku catat siapa yang kerja berapa banyak. Daguang, jangan pilih kasih ya. Jangan sampai salah catat, di buku ini aku catat jelas-jelas. Bukan maksudmu biar aku catat lebih banyak ya. Bilang aja nggak bisa, cepat-cepat di depan. Cepat, ambil banyak-banyak. Datang. Aku kasih berapa? Om, ini, jangan salahkan dia. Ini aku. Ayo, terus bagi-bagi. Ini sudah sampai. Di sini. Sebenarnya, orang sepertimu. Harusnya aku pakai mobil jemput. Tapi levelku nggak cukup, cuma bisa pakai sepeda. Ayo, aku ajak lihat tempat sementaraku. Aku ini terlalu berantakan. Aku belum bersin. Ayo kamu duduk dulu. Di sini banyak sekali buku, kamu bisa baca semuanya. Nggak bisa, baru pulang. Kerjaan terlalu sibuk, cuma bisa sisihkan waktu buat baca. Aku bisa pinjam beberapa. Kamu bilang apa sih? Kamu bisa lihat sesukamu. Bagaimana kalau begini, kamu pindah malam ini saja. Siang aku kerja, malam kita bisa ngobrol santai. Buku di sini kamu bisa baca apa saja, oke? Bagaimana? Setuju? Bagus banget, apa sih yang nggak bagus? Kalau gitu aku tidur di mana? Kamu tidur di mana? Kan ada pepatah kuno. Langit jadi selimut, tanah jadi tempat tidur, mau tidur di mana saja. Aku kasih tahu ya, bro. Kamu ngomong gini karena belum nikah. Nanti kalau sudah punya istri dan anak, hancur deh, kamu nggak akan ngomong gitu lagi. Kamu punya pacar nggak? Istri kamu kerja apa sih? Gimana kalian kenal? Kamu lebih buru-buru dari aku, langsung panggil istri. Dia teman kuliahku, orang Beijing. Kamu kuliah untung banget, dapat ijazah, dapat istri. Worth it banget. Kamu ini, apa sih, segala sesuatu di pikiranmu? Harus ada nilainya ya? Terlalu senang, lupa urusan penting. Aku harus ucapin selamat deh. Kayak orang Hong Kong bilang. Gong xi fa CAI. Udah bisa ngomong gitu ya? Eo.
Pelmu udah sukses di pertempuran pertama. Kamu gak cuma kasih hadiah besar ke orang desa Chen, tapi juga kasih hadiah besar ke aku. Aku kasih lihat sesuatu ya. Lihat baik-baik. Tulis aku. Pasti tulis kamu dong. Ngapain tulis aku? Aku bukan pengusaha. Paling-paling aku cuma pedagang kecil, seorang tengkulak. Kamu nggak boleh merendahkan diri sendiri. Orang lain meremehkan kita harus menghargai diri sendiri. Hidupkan Pacer, Yuba Air Mati Jadi Air Hidup. Itu semua tergantung kalian. Kamu tahu nggak? Kamu lihat dulu ya, aku ke kantin buat ambil makanan. Kita minum bareng ya. Malam ini aku ada janji. Bagaimana kalau besok? Itu cowok atau cewek? Jangan bilang, biar aku tebak. Luo Yuzu. Kok kamu tahu sih? Aku nggak perlu tebak, kamu tahu, kamu masih ingat orang lain? Jadi aku pikir itu. Ayo pergi. Jadi aku bilang ambil bukunya dulu. Oke, aku akan datang besok. Oke. Oke, bye-bye. Ekspresi apa itu? Kamu nggak kenal. Iya, agak nggak kenal. Masuklah. Ini sudah cukup tinggi sekarang. Tahun lalu hampir mati karena serangga. Masuklah. Bantu aku kerja, pilih sayur, oke? Gak apa-apa. Oke. Kamu pulang juga nggak makan, duduk sepanjang sore. Kamu ngomong dong?
Chen Jianghe nggak pulang, aku nggak makan. Jam segini, si Jimo nggak akan datang. Batangnya pernah patah, kulitnya juga rusak, aku sudah perbaiki. Siapa? Orang dari desa Chen. Paman Jin Sui. Jadi itu artinya. Kamu pernah ke desa Chen, nyari aku? Oke. Nggak usah bahas ini lagi. Duduk. Untuk kesuksesan kerjasama kita yang kedua, minum. Kamu mau ngapain selanjutnya? Aku bikin banyak makanan enak, ajak kamu ke sini ada tujuannya. Kamu harus kasih aku saran. Saran apa? Soal bisnis. Aku pernah ke Guangzhou sekali. Aku ketemu orang Hong Kong. Dia cerita tentang mencari emas di Amerika. Kamu mau dengar? Oke, cerita dong. Cepat masuk. Jangan ikut campur urusan anak. Tan Xiao, Ayah, panggil Chen Daguang keluar. ayah, kamu ngomong apa sih? Chen Daguang, Ayah. Aku, paman, aku itu. Daguang, kamu tahu Chen Jianghe pergi kemana? Aku tidak tahu. Dia membagi uang kepada semua orang lalu. Lalu apa? Dia pergi kemana? Luo Yuju mengajak makan ke rumahnya. Kamu pergi ke kota dan panggil Chen Jianghe kembali. Paman, aku tidak tahu di mana Luo Yuju. Bagaimana aku bisa memanggilnya? Kamu tidak tahu di mana dia. Kamu dan ayahmu pernah ke rumah mereka untuk mengambil barang. Aku tidak lupa. Jadi pura-pura tidak tahu apa? Kalau dia tidak kembali, bilang saja aku sakit. Dia hanya membuka sebuah penginapan. Khusus untuk menarik para penambang emas. Dia juga membuka sebuah toko. Khusus untuk menjual peralatan penambangan emas. Pada saat itu, banyak orang tidak bisa menghasilkan uang. Mereka datang dengan mimpi menjadi kaya. Lalu pergi dengan mimpi itu. Banyak juga yang meninggal di sana. Tidak banyak yang menghasilkan uang, hanya dia yang sukses. Jadi aku seharusnya berbisnis grosir. Orang-orang yang menukar bulu ayam dengan gula. Barang-barang di kotak harta adalah yang ingin aku lakukan. Aku akan membeli lebih banyak. Pasti ada yang mau. Listrik mati lagi. Hari ini, makanlah sedikit. Nanti kalau aku sudah kaya, aku akan mengajakmu makan enak.
Bagaimana ini? Kamu membagi uang kepada orang-orang desa Chen. Itu niatmu, ini niatku. Aku tidak mau. Terimalah. Aku pasti tidak mau. Tidak. Kalau begitu, ini anggap saja modal untuk bisnisku berikutnya. Bisnis kita berdua. Setengah untukmu. Kamu berubah banyak. Dulu masih anak-anak, sekarang. Lalu sekarang aku apa? Waktu itu kamu bilang keinginanmu. Tahukah kamu keinginanku selama ini? Seperti sekarang ini. Bisa duduk makan bersamamu. Minum sedikit. Kalau sudah senang, nyanyi sedikit. Bambu kecil. Siapa yang masih menyanyikan ini sekarang? Tidak ada yang menyanyikan ini lagi. Sekarang semua menyanyikan yang lain. Aku akan menyanyikannya untukmu. Membuat hatiku hancur. Membuat mataku menatap dengan rindu. Akhirnya aku melihatmu kembali. Sudah 3 tahun berlalu. 3 tahun ke sana sini, lebih baik tidak bertemu. Kakak Yimao, Aku di sini. Paman Jin Sui sedang sakit. Dia memanggilmu untuk segera kembali. Atau aku akan mengantar paman ke klinik. Jangan repot-repot, ini penyakit dalam hatiku, tidak bisa sembuh. Kamu pergi saja urus urusanmu. Penyakit apa yang disembunyikan? Duduklah. Setelah kamu pergi dulu, kabupaten datang untuk menyelidiki. Aku bilang pada mereka, aku yang membakar Dongyang sendirian. Akhirnya aku dibawa pergi. Kondisi kelas belajar sangat buruk, tidak ada yang peduli. Akhirnya aku terkena penyakit ini. Paman, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Semua itu masa lalu yang buruk. Untuk apa membicarakannya lagi? Bagaimana bisa ini hal buruk? Kamu tidak memberitahuku. Aku. Bibi juga tidak memberitahuku. Kemudian Yao juga tidak memberitahuku. Daguang dan yang lain juga tidak memberitahuku. Hal sebesar ini,
Tidak ada yang memberitahuku. Aku sudah bilang ke desa. Aku menyuruh mereka tidak memberitahumu. Aku baru ingat, jadi baru bilang. Aku tidak tahu kamu menderita seperti ini. Aku akan merawatmu, kamu tidak perlu khawatir. Apakah kamu mengatakan ini untuk membuatku senang? Atau kamu serius? Paman, nyawa Ji Mao adalah kamu yang selamatkan. Kelas belajar Ji Mao juga kamu yang gantikan aku. Ji Mao tidak merawatmu, lalu merawat siapa? Dengan kata-katamu itu, hatiku tenang. Penyakit pamanku juga sembuh. Kita akan benar-benar menjadi satu keluarga. Kita memang sudah satu keluarga, Paman. Ji Mao. Beberapa waktu lalu paman benar-benar salah melihat situasi. Kemudian showing dia benar. Kelas pelatihan ini juga benar. Negara sekarang memang mendorong kita rakyat biasa untuk mencari uang. Kedepannya, kamu bawa warga desa, bebas bertindak dan berani bekerja. Om mendukungmu, baik. Om tidak bingung. Om masih mengandalkanmu untuk menggantikan. Om akan mewariskan segalanya padamu. Pria dalam hidupnya hanya ada dua hal besar. Membangun keluarga dan karir. Jika ingin berjalan jauh, akarnya harus kuat. Saya mendengarkan Anda. Saya sudah memikirkan semuanya untukmu. Tan Xiao. Dead end. Dulu, saya sering bercanda dengan kalian berdua. Ibumu bahkan bilang, saya menganggapmu sebagai menantu. Semua orang di desa tahu. Ji Mao, kamu sudah banyak bepergian, banyak pengalaman. Saya tidak takut, anak perempuan saya yang paling menjadi. Coba cari di sekitar sini. Siapa yang lebih kokak daripada Tan Xiao kita? Untuk jadi istrimu? Anda bilang saya? Saya sekarang belum berpikir. Bagaimana? Saya tidak mau, saya dengan kakak saya. Saya tidak mau, saya. Diam, ayah, saya sia-sia membesarkanmu. Kamu begini, saya mengandalkanmu untuk merawat saya sampai tua. Ibu, saya tidak mau menikah, bilang sama ayah. Menikah atau tidak, bukan urusanmu, kamu, keluar. Ayah. Ibu. Saya mengerti maksud Anda. Mengerti saja, sejak kecil kamu sudah mengerti maksud Om. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk berpikir lagi? Masih mikir apa? Keluarga muda, berlutut saja untuk tunangan, bahkan tidak perlu cari mak comblang. Om, karena saya selalu menganggapnya sebagai adik, saya. Mulai sekarang, dia adalah istrimu. Kamu takut dengan keluarga Cindeguang. Saya akan menemui mereka sekarang. Saya akan membuat mereka memutuskan niat ini. Om hidup seumur hidup untuk menjaga muka. Kamu nanti jahi wanita lain. Hindari masalah. Yuju, menunggu siapa?
Ayo, ayo, ayo. Orang itu baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Mau ngapain kamu? Aku mau ke penginapan kabupaten, kebetulan aku mau lihat barang. Bawa aku dong. Penginapan? Penginapan? Tidak ada apa-apa. Kamu ada urusan ya? Oke, kamu duluan, aku cari cara nanti. Apa sih? Coba cocok atau tidak? Aku. Jangan pegang-pegang, tidak ada kaos kaki. Yuju kamu terlalu lisik. Sampai sekarang juga tidak kasih tahu kami dari mana dapat kaos kaki. Iya ya, tidak apa-apa. Kalau dia belanja lagi kita ikut. Aku tidak percaya tidak bisa temukan tempat itu. Oke. Kita ikat. Mobil datang. Pak. Cepat naik. Oh. Ayo naik, ayo. Tunggu aku. Ngapain kamu? Cepat-cepat. Mobil hampir berangkat. Tunggu kamu bilang. Coba. Cepat. Enak banget. Coba. Ayo. Beli di mana? Di jalan kota. Enak banget. Dia pasti suka. Siapa dia? Ayo. Cepat pulang. Cheng Jianghi. Nona, ini kantor kabupaten, kamu tidak bisa teriak sembarangan. Kalau begitu biarkan aku masuk gedung. Tidak boleh. Ini kalau dingin tidak enak. Itu juga tidak boleh. Cheng Jianghi. Nona, jangan teriak-teriak. Cheng Jianghi. Kamu tidak menyangka aku bisa temukan tempat ini kan? Kamu bisa temukan di mana saja. Kamu mencium bau apa yang sangat harum? Rotikan. Ini. Aku, ada urusan di atas. Kamu, kembalikan ini. Ini. Tidak pas. Aku ganti untukmu. Makan ini. Aku tidak perlu. Makanlah selagi masih hangat. Aku. Tante Kiao. Kamu kalian. Aku datang untuk membawakanmu makanan. Kamu ambil. Ambil dong. Kenapa kamu datang? Aku dipaksa ayahku untuk datang. Baiklah, aku mengerti. Jangan bergerak. Itu sepatuku. Apa yang
Aku jual dengan harga tinggi. Kamu tidak memikirkan zaman sekarang apa? Masih ada perjodohan. Lagi pula, dia bukan ayah kandungmu. Kenapa dia ikut campur begitu banyak? Shen Jianghe, Sebenarnya kamu orang yang cukup pintar dan mengerti. Kenapa dalam hal ini kamu tidak boleh bingung? Kamu tahu? Aku tidak bingung. Aku sangat jelas kalau dia ayah kandungku. Masalah ini akan mudah diselesaikan. Ya, aku diambilnya. Lalu dia membesarkanku dengan bantuan seluruh desa. Waktu kecil aku sering berbuat onar. Membakar barang orang itu kan? Dia yang menanggung hukuman untukku. Sampai sekarang, berapa banyak penderitaan yang dia alami di dalam sana, aku ceritakan padamu. Tidak satu kata pun dia bilang padaku. Sampai sekarang aku belum membalas budinya sedikitpun. Kamu bilang aku harus melakukan hal yang tidak baik padanya. Dulu, orang tua di desa bercanda. Jin Sui, kamu mengambil calon menantumu sendiri. Aku ceritakan padamu, waktu itu aku masih kecil. Tidak mengerti omongan itu. Tapi Paman Jin Sui serius. Bagaimana perasaanmu sebenarnya? Katakan jujur padaku. Kamu bilang, sekarang di hati Luoyuju. Posisi apa? Aku agak bingung, aku bilang padamu. Hal yang paling menakutkan dalam urusan cinta adalah kebingungan. Lihatlah, waktu itu aku sudah menenangkannya dulu. Lalu aku lari, sampai jauh sekali. Di hatiku, dia tetap adikku. Benar-benar tidak ada perasaan lain. Kamu bilang itu dulu. Lalu setelah kembali, Iya, aku merasa sangat dekat dengannya. Tapi masih ada rasa canggung, aku bingung. Kadang aku tidak tahu harus bilang apa saat bertemu. Pokoknya aneh, aku tidak bisa menjelaskannya. Aku belum pernah pacaran, mana bisa jelaskan? aku kasih tahu ya, menurutku urusan perasaan. Harus jelas-jelas dipisahkan, ya kan? Membalas budi itu satu hal, kebebasan menikah. Itu hal lain. Lihat, dia begitu setia padamu. Kamu, begini padanya, pantaskah? Sudahlah. Ngapain ngomongin ini? Udah, ayo minum. Aku kasih tahu sesuatu ya. Aku sudah merekomendasikanmu dengan serius di depan Sekretaris Xie. Kamu orang yang paling banyak bepergian di kabupaten kita, pengalaman luas. Kamu, selama ini, ikut aku survei. Oke. Yuju, butuh bantuan? Enggak, Hati-hati ya. enggak apa-apa. Ayo pergi. Aku mau bilang sesuatu. Mengganggu waktumu sebentar. Bilang, 2 tahun ini, kita sering berdebat, panen dan jualan. Ini salahku, aku minta maaf. aku nggak berhak. Nggak berhak juga harus terima. Sekarang Chen Jianghe sedang naik daun. Kamu tahu itu. jangan ganggu dia lagi. Pak Chen, maksudmu apa? Aku nggak ganggu dia. Nggak ganggu, tapi kamu nungguin dia 3 tahun. Aku kasih tahu jujur. Kalian berdua nggak cocok, lupakan saja. Chen Jianghe dan putriku bulan depan akan bertunangan. Aku kasih tahu jelas. Pak Chen, selamat ya. Jangan lupa undang aku minum anggur.
Bapak tua. Si tua bangka. Ini buat tante, mau gelembung? Mau. Tiupkan untuk tante di depan. Mama aku tidak mau. Apalagi yang kamu mau, aku ambilkan. Untuk tante, tante sedang meniup, tante sedang meniup. Untuk tante, biarkan tante meniup. Ini untuk tante meniup. Mau gelembung? Mau gelembung. Tiupkan untuk tante di depan. Mama, aku tidak mau. Yang ini? Kamu bilang tante mau ini, pegang. Tante, aku mau ini. Tante sedang meniup, tante sedang meniup. Bisakah kita berdua berbicara sebentar? Hunt. Bos, tolong potongkannya. Aku yang akan melakukannya. Berapa harganya? Jangan meniup lagi, aku akan berbicara denganmu. Aku ingin berbicara denganmu. Apa kesalahanku padamu? Bengkak. Apa? Tidak bisa bicara jelas. Kalau bengkak, jangan meniup lagi, kamu meniup. Xiang He. Cepat ikut aku ke tempat berikutnya, peternakan desa ada masalah. Ikut aku. Ayo, Feng Jie pelan-pelan, aku bilang Yuju. Ikut kami, kalau sudah malam tidak ada mobil lagi. Yuju meniup 500 balon sehari, wajahnya bengkak. Dia tidak bisa bicara lagi, dia bilang hari ini barang baru banyak. Bayarkan kita pergi dulu, dia akan mengambil barang lagi. Aku bilang, kamu cari uang tidak peduli nyawa, cepat ikut kami. Yuju, Yuju, Campbell Ayo pergi, cepat pergi. Yuzu,